Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing masalah pemupukan. Apakah baiknya pemupukan itu dilakukan dengan rotasi yang panjang namun dalam dosis yang besar, atau kita melakukannya rutin namun dengan dosis yang kecil? Sebelumnya teman-teman, saya katakan bahwa pemupukan adalah salah satu faktor yang menimbulkan biaya yang cukup besar dalam perawatan berkebun kelapa sawit. Maka dari itu, kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi biaya dalam hal perawatan kelapa sawit. Tentunya kita berbicara dari sudut pandang sebagai seorang petani kecil yang tentunya tidak memiliki biaya yang cukup banyak dalam perawatan kebun kelapa sawit. Namun, saya tekankan bahwa sawit tanpa dilakukan perawatan, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya sudah banyak sekali contoh-contoh sawit yang tidak dilakukan perawatan, itu hasilnya akan sangat-sangat buruk. Bahkan bisa dikatakan sawit itu tidak akan berproduksi atau tidak berbuah sama sekali. Sudah banyak sekali buktinya teman-teman hal demikian. Orang-orang yang hanya menanam sawitnya kemudian ditinggalkan terbengkalai, tentunya hasilnya apakah sawitnya akan bagus? Tentu akan tidak bagus sekali. Ya, tentunya bisa diserang hama atau kerdil dan lain sebagainya. Dan tentunya itu akan sangat membuat rugi karena biaya yang sudah kita keluarkan untuk membuka dan menanam kelapa sawit itu akan hilang sia-sia dan tidak sesuai dengan harapan yang selama ini kita impikan. Maka dari itu teman-teman, efisiensi biaya, efektivitas itu harus kita cari, harus kita dapatkan, supaya kita memang benar-benar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, masalah pemupukan, tentu jurnal-jurnal yang ada, rekomendasi-rekomendasi yang ada itu sangat baik sekali. Apabila kita melakukannya, tentu itu akan membuat sawit kita akan berkualitas cukup baik. Dan tentu teman-teman, sekali lagi dari sudut pandang petani seperti kita, untuk melakukan sesuatu yang sudah direkomendasikan atau dari jurnal-jurnal yang ada, masalah pemupukan, masalah rotasi yang sedemikian rupa, ya kalau saya sendiri saya tidak pernah mampu untuk melakukannya. Nah, yang jadi tolak ukurnya adalah bahwa sawit wajib dipupuk, sawit wajib dirawat. Itu yang harus kita tekankan. Nah, kalau kita melihat jurnal-jurnal yang ada, dosis-dosis pemupukan itu lumayan cukup besar teman-teman. Sedangkan kita hanya memiliki biaya yang cekak untuk membeli pupuk, apalagi harga pupuk itu bukanlah harga yang murah. Dan ya, selagi sawit ini berharga baik, maka pupuk akan terus menjadi lebih tinggi harganya. Itu adalah hukum alam. Dan tentunya teman-teman, apalagi kita yang baru menanam, belum menghasilkan sawit yang ada, tentunya itu akan membuat kita ini sangat-sangat frustasi. Kebun kita belum panen, tapi kita sudah diwajibkan untuk memupuk. Nah, bagusnya dipupuk dengan dosis besar atau dosis kecil namun rutin. Seperti ini konsepnya teman-teman. Kalau saya sarankan, silahkan teman-teman mau mengikuti ataupun tidak. Saran saya gunakan dengan menggunakan pupuk tunggal. Kenapa? Karena pupuk tunggal itu harganya masih cukup murah ketimbang pupuk majemuk, itu yang pertama. Untuk kelapa sawit, ya khusus untuk kelapa sawit. Kalau kalian memiliki biaya yang cukup, ya silahkan menggunakan pupuk majemuk. Yang kedua, kelebihan dari pupuk tunggal adalah unsurnya atau kandungannya itu lebih tinggi. Misalkan urea 46% atau KCl 46% ataupun TSP seperti itu halnya juga. Kalau dalam NPK 16-16 berarti hanya 16%. Dan tentunya teman-teman, kelebihan dari NPK juga ada, atau kelebihan dari majemuk juga ada, yaitu kandungannya akan lebih lengkap dan bisa diserap dalam jangka waktu yang sama seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya sebagai petani, kebun saya ya alhamdulillah dalam keadaan baik dibandingkan dengan kebun-kebun yang lain. Karena apa? Saya selalu melakukan pemupukan secara rutin per 1 bulan sekali. Lalu apa yang saya pupuk? Yang saya pupukkan adalah pupuk tunggal teman-teman. Antara lain adalah urea, dolomit, kemudian boron,
KCL dan TSP. Jadi 5 pupuk itu yang selalu saya tebarkan dengan rotasi per setiap bulan teman-teman. Jadi yang saya lakukan, pertama lakukan pemupukan dengan dolomit, kemudian TSP, kemudian lagi urea, KCL, dan boron 1 tahun sekali, dan boron dengan dosis yang lumayan kecil karena itu adalah mikro. Nah teman-teman, yang selalu ditanyakan oleh teman-teman adalah berapa sih dosis yang diberikan? Nah, dosis ini sesuai dengan kantong saya teman-teman, tapi saya tekadkan setiap bulan saya harus memupuk. Jadi ya dosisnya, kalau saya mampu membeli 1 karung untuk 1 hektar ya saya taburkan 1 karung seperti itu teman-teman. Jadi kalau masih kecil ya mungkin 1 ons, 2 ons, 3 ons per batang seperti itu. KCL juga demikian, TSP juga demikian. Untuk TSP harganya cukup mahal, jadi dosisnya saya kurangi, mungkin hanya 1/2 ons kalau untuk yang sawit kecil. Tapi kalau memang sawit yang memang sudah menghasilkan dan bisa disisihkan untuk membeli pupuk, ya saya tambahkan menjadi 0,5 kilogram atau 1/4 kilogram seperti itu. Jadi intinya apa teman-teman? Sawit itu harus dirawat, kita tekadkan dalam diri kita untuk selalu merawat sawit, dan jangan lupa meskipun dengan dosis yang kecil harus terus dilakukan supaya memang sawit kita ini tidak kekurangan unsur hara yang memang diperlukan untuk tumbuh kembangnya. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.